udara begitu sejuk dan tenang. Angin sepoi-sepoi menerpa wajah setiap insan. Langit cerah menemani para petani yang bekerja dengan gigih. Tak peduli keringat bercucuran, mereka terus berjuang demi kesejahteraan rakyat desanya. Tanpa henti, petani terus menggarap sawah milik tuan tanah di desa mereka. Usila, atau sering dipanggil Usi. Gadis cantik itu merupakan putri dari salah satu petani yang bekerja di sana. Usi menghampiri ayahnya yang tengah istirahat di hamparan tanah sawah bersama temannya yaitu Ani. Semakin dekat langkah Usi dan Ani, semakin terdengar suara musik di radio milik Pak Ridwan yang merupakan ayahnya Usi. Usila merupakan gadis tercantik di desa sana. Gadis itu sering dijuluki sebagai kembang desa karena kecantikan dan keramahannya. Abah, ini tuh makanannya. Hatur nuhun Neng Gelis. Sami-sami atuh Abah. Sok mangga geura dituang heula. Sakedapnya Neng, mari ngapeheula abahna. Duduk dulu atuh sini sih. Capek anu mah jalan di ujung desa. Telah terjadi kenaikan harga pangan di seluruh daerah Indonesia. Begitu juga dengan harga beras yang mulai naik hampir 3 kali lipat, membuat para warga kesulitan dalam membeli bahan pokok. Para warga berharap pemerintah segera memberi tindakan mengenai kenaikan harga pangan ini. Ani, harga pangan naik tuluy gininya. Pasti ieu mah bakal banyak anu ngeluh warga desa teh. Iya bener sih. Belum lama harga pupuk naik, sekarang harga pangan naik. Ke harga-harga wae minina naik. Kau mau beras mana pika 3 kali lipat gitu? Tapi aneh gak sih? Di desa kita, beras kok dihargain murah ya sama tuan tanah? Padahal kan di kota harganya lagi tinggi-tingginya. Mungkin biaya akomodasi sama proses pengemasan dari tuan tanah yang tinggi. Usi juga kurang ngerti soal itu mah. Udah gak usah terlalu dipikirin. Bisa aja beritanya yang salah. Aya naon eta Abah? Teu apal abah oge. Hayu atuh, urang sampeurkeun. Ada apa ini teh? Iya, ada apa? Tenang dulu atuh. Sok jelasin dulu, ini teh kenapa? Ma, kenapa ini teh merah-merah gini? Itu tuan tanah minta pengiriman pangan ke pasar lebih cepat dan lebih banyak. Kok ngedadak gini ya sih? Sebelumnya gak pernah tuh. Iya, aneh pisan tuan tanah teh. Aneh-aneh gitu juga kamu suka kan sih? Jaga ucapan kamu nih. Nanti kalau Abah sama Mak Usi dengar gimana? Para petani terus mempertanyakan instruksi dadakan dari sang tuan tanah. Tanpa sadar, tuan tanah berjalan mendekati kerumunan tersebut, membuat para warga hening seketika. Meski tuan tanah mereka terkenal loyal, tetapi juga terkenal tegas. Niko Ardianto, nama tuan tanah di desa mereka. Selain tegas, Niko dikenal dengan ketampanannya. Meski umurnya telah dibilang cukup dewasa, tetapi Niko masih betah sendiri. Ngapain pada kumpul di sini? Bukannya kerja. Kalian teh lupa sama apa yang saya perintahkan? Saya pengen beras, cabai rawit, sama bawang-bawangan harus masuk
masing-masing ke pasar 1 minggu lagi. Gaya karinganan gitu tuan Niko. Biasanya guys sebulan sekali ya tuh. Jabang dadak deh. Iya, Tuan Niko mah suka gampangin saja. Baru juga 2 minggu kemarin kami kirim barang. Masa udah ditagih lagi? Jaba cuma seminggu. Saya nggak suka dibantah. Berarti punten Tuan Niko, kalau bisa mah jangan seminggu. Kasihan warga di sini. Udah Abah, gak usah negosiasi sama Tuan Niko lagi. Kamu dengar kan? Gak usah negosiasi sama saya lagi. Saya apa? Permintaan saya harus ada minimal 1 kuintal. Tahu kan konsekuensinya kalau ngebantah saya? Baru persiapkan semuanya. Saya tunggu kamu di halaman belakang perkebunan, Sila. Ngapain ya Aniko teh ngajak ketemuan? Ani, usir ke kebun dulunya, sakedap. Saya di belakang kamu. Ngagetin Aniko mah. Ngapain di belakang Usi coba? Duduk di sana dulu yuk. Aniko, Usi mau nanya, kenapa Aniko teh tiba-tiba minta suplai barang cepet-cepet gitu ke para petani? Kan Aniko juga tahu kalau panen teh gak bisa cepet-cepet gitu. Suka gagal panennya teh, Apalagi harga pupuk yang biasanya digunain sama para warga teh lagi pada naik harganya. Makanya harus pakai pupuk lain. Itu juga bikin panen lumayan terhambat atuh, Aniko merintahin ini teh demi kebaikan para petani sini juga sih. Pemerintah butuh suplai pangan banyak. Kita harus manfaatin ini. Lagian, petani sini juga bakal dapat harga pembelian yang lebih tinggi dari harga biasanya. Ya, walaupun naiknya teh cuma 10%, tapi itu lumayan menguntungkan atuh buat kita di sini. Serius, Kalau gitu mah, Usi harus ngasih tahu ke para petani di sini. Pasti mereka teh bakal semangat buat suplai pangan cepet ke Aniko. Oh iya, apa ini teh ada hubungannya sama berita harga pangan naik di kota? Usi, dengar. Jangan pernah percaya berita dari kota. Kan kamu teh tahu, lawan berita gitu teh suka dijadiin permainan sama pihak pemerintah. Kalaupun naik teh cuma 10% kata AG. Tapi ini teh harus dimanfaatin sama kita buat kesejahteraan petani di sini. Aniko bener, ini teh bisa jadi kesempatan buat para petani kita maju. Udah lama para petani di sini teh menderita. Aniko harus dengerin cerita Usi.
pemilik tuan tanah, Niko tengah mengobrol dengan seorang pejabat pemerintah yang mengurusi bahan pangan di Indonesia. Tanpa masyarakat desa sadari bahwa bahan pangan menjadi permainan pemerintah dan tuan tanah mereka. Bagus Niko, kita bisa suplai pangan dari desa ini ke kota dengan harga 5 kali lipat. Apalagi bahan pangan sekarang cukup susah karena panennya sedikit. Petani desa ini cukup mudah dikelabui juga ternyata. Tentu Pak Reno, karena saya memegang kepercayaan para petani sini. Semua itu berkat gadis bodoh yang terlalu mencintai saya. Saya hanya perlu mengatakan padanya bahwa suplai yang kita minta akan jadi peluang buat petani di sini sejahtera dengan menaikkan harga pembelian mereka 10%. Hebat juga kamu Niko, petani sini hanya mendapatkan 10% kenaikan untungnya, tapi kamu mendapatkan 5 kali lipat keuntungan petani. Ya, begitulah hidup, Pak. Mereka yang susah, pemilik tanah hanya tinggal menikmati. Percaya rakyat gak akan tahu selama kamu tutup mulutmu. Gak ada demo di luar situ, bahasnya nanti dulu. Negara kita sangat lucu, demokrasi hanya waktu pemilu, gak dikawal setelah itu. Ngapain bahas RUU? Alihkan, pindahkan perhatian mereka dari masalah sesungguhnya. Isikan, suntikan pikiran mereka dengan hal yang gak berguna. Kita manusia setengah dewa, punya hak istimewa. Indonesia di tangan kita. Aniko, ternyata kamu teh segala jebol domba ya. Usi gak nyangka Aniko bisa segitunya sama Usi, sama warga desa oke. Aniko jahat, terbuka perasaan. Iya, saya jahat. Saya gak punya perasaan. Baru tahu kamu. Inilah saya. Kebahagiaan saya hanyalah uang. Salah kamu berharap sama saya, Usi. Ternyata Usi menceritakan kebenaran sama orang yang salah ya. Oh iya, terima kasih pisan udah ngasih info. Sangat berguna buat saya. Aniko ingat, itu tanah kelahiran Aniko sendiri. Aniko besar di dia. Aniko udah bahagia di desa ini, ah. Tapi kenapa, ah? Kenapa Aniko udah bisa sejahat itu? Alah, gak peduli. Yang penting saya untung dan saya bahagia. Ku tahu ini berat, melawan banyak pihak, takkan selesai cepat, banyak yang akan menghambat.
bener pisan. Kudu diberi pelajaran budak teh. Abang boga tanah. Udah tuh, Bah. Gak usah diperpanjang lagi. Kita laporin ke kepala desa aja ya. Ini urusan Abah. Sekarang kamu ikut Abah. Keluar maneh nih kok. Ada apa nih rame-rame? Bukannya pada kerja. Iya, ada apa ini rame-rame? Aing geus nyaho rencana jahat maneh nih kok. Tong api-api tak apalah. Iya, kami tidak sudi masuk bareng kamu lagi. Mengadakan petani wae. Pak Eli, Pak Eli, Pak Eli, Pak Eli. Bandi, aya naon ieu? Meni tergesa-gesa kitu. Itu Pak, Niko, si tuan tanah, dia Kita ke sana sekarang. Saya panggil keamanan dulu. baik Pak. Tangkap mereka berdua. Ada apa ini? Lepasi, saya nggak tahu apa-apa. Jangan banyak bicara. Saya sudah mengetahui semuanya. Mereka Pak, mereka teh telah melakukan penipuan sama pemanfaatan SDM lain di desa ieu. Baik Pak, kami akan segera proses. Harus kami proses. Bapak tahu saya kan? Saya bupati di sini. Bapak bebaskan kami, saya akan transfer sejumlah uang yang Bapak mau. Kalau Bapak setuju, silahkan ambil ponsel saya dan masukkan rekening Bapak. Tawaran ini gak berlaku 2 kali. Udah 50 juta, saya bebaskan kalian. Nanti kita pikirin solusinya. Pak Eli, nah itu ayo polisi ka dia deui. Permisi, selamat siang. Saya mencari yang bernama Ridwan dan kepala desa di sini. Saya Ridwan, Pak. Dan itu teh Pak Eli.
Saya kepala desanya. Ada yang bisa kami bantu, Pak? Kalian kami tahan atas kasus pencemaran nama baik kepada Pak Niko dan Pak Reno. Pak, nah jadi orang ditahan.